Kali ini kita akan bicara tentang uang kita. Uang yang kita simpan, uang yang kita investasikan, uang yang dipakai untuk bisnis. Gue mau tunjukkan satu fakta yang jarang dibahas. Waktu uang Republik Indonesia pertama kali beredar di tahun 1946. 10 rupiah itu sama dengan 5 gram emas. Artinya 1 rupiah waktu itu bisa beli setengah gram emas. Dan hari ini, 3 Juni 2026, 5 gram emas harganya setara dengan 13.645.000 rupiah. Sekarang mari kita lihat kurs dolar. Tahun 1949, ketika rupiah mulai berlaku secara masif nasional, 1 dolar itu bisa beli 3,8 rupiah. Dan hari ini, 1 dolar hampir mendekati 18.000 rupiah. Secara matematika, dolar menjadi sekitar 4.674 kali lebih mahal dalam rupiah sejak tahun itu. Tapi ada yang mesti kita pahami sebelum angka ini benar-benar terasa menyesatkan. Sepanjang sejarahnya, Indonesia tuh pernah beberapa kali melakukan centering atau reformasi mata uang. Yang terbesar itu di 1965, di mana 1 rupiah ditukar dengan 1.000 rupiah lama. Jadi perbandingan kurs ini harus difahami dalam konteks sejarah panjang, bukan sekedar angka mentah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diperdebatkan. Daya beli rupiah itu melemah dari tahun ke tahun. Dan hari ini, Bank Asing Jakarta aja udah mulai menjual dolar di atas 18.000 rupiah. Ini bukan konten politik, ini bukan konten provokatif. Ini adalah konten yang gue buat karena gue sangat cinta bangsa Indonesia dan gue percaya bahwa setiap warga negara berhak paham kondisi ekonominya sendiri. Kembali bersama Reva Faruk, ini adalah The Reva Journal. Kita mulai dari awal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ada satu masalah yang langsung muncul di saat masyarakat Indonesia sedang senang-senangnya karena merdeka setelah dijajah. Dan ini jarang dibahas. Indonesia tidak punya mata uang sendiri. Di pasar itu masih beredar peninggalan Belanda, uang Jepang, uang nikah yang diterbitkan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Menteri Keuangan pertama Indonesia, A.A. Maramis, langsung bergerak mengambil keputusan keluarkan dekret uang nikah tidak boleh beredar lagi. Akhirnya dibentuklah panitia khusus. Proses percetakan mata uang Indonesia pertama itu dimulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari di percetakan Republik Indonesia Salemba, Jakarta. Tapi situasi keamanan saat itu genting banget. Percetakan dipindahkan Yogyakarta, Surakarta, Malang. 30 Oktober 1946, 1 tahun lebih setelah merdeka, lahirlah URI, Uang Republik Indonesia. Desainnya sederhana, ada gambar keris terhunus, teks Undang-Undang Dasar di belakangnya. Kemudian di tahun 1950, ketika Indonesia resmi menggunakan rupiah secara nasional, setelah pengakuan kedaulatan Belanda, nilai tukar itu ditetapkan 3,8 per 1 dolar. Ini titik awal yang kita gunakan sebagai referensi. Mata uang itu seperti biasa, nilainya ditentukan oleh supply and demand. Ketika lebih banyak orang ingin beli rupiah, rupiah menguat. Ketika lebih banyak orang ingin jual rupiah, rupiah melemah. Tapi ada yang menggerakkan supply and demand, dan ada 5 faktor. Faktor pertama, suku bunga. Bayangkan kita punya 2 rekening tabungan, satu dikasih bunga 2%, satu dikasih bunga 5%. Teman-teman pilih yang mana? Pasti yang 5%. Begitu juga investor global. Ketika BI naikkan suku bunga, imbal hasil investasi di Indonesia tentu saja lebih menarik. Investor global beli rupiah untuk investasi di sini. Rupiah menguat. Sebaliknya, ketika Federal Reserve Amerika naikkan suku bunga, investor global beli dolar. Rupiah ditinggalkan, rupiah melemah, dan itu adalah fakta. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Pelaku keuangan atau investor itu nggak akan mau taruh uangnya di negara ekonomi yang tidak jelas. Mereka akan ukur pertumbuhan ekonominya berapa, inflasinya terkendali atau tidak, lapangan kerjanya bagaimana. Negara dengan ekonomi yang solid, mata uangnya cenderung kuat karena kepercayaan investor tinggi. Faktor ketiga ini penting, yaitu neraca perdagangan. Sekarang kita bayangkan kalau Indonesia lebih banyak ekspor dari impor, secara logika negara lain harus beli rupiah untuk bayar barang Indonesia. Permintaan rupiah naik, rupiah menguat. Kalau Indonesia impor lebih banyak dari yang diekspor, secara logika Indonesia harus beli dolar atau mata uang asing. Dan dampaknya apa? Mata uang kita melemah. Dan ini
ini adalah salah satu kelemahan struktural Indonesia yang akan kita bahas lebih dalam. Faktor keempat, ini yang disebut dengan sentimen dan stabilitas. Pasar uang itu sensitif banget terhadap isu global. Kita ambil contoh situasi Iran. Ada perang, eskalasi yang menimbulkan ketidakpastian geopolitik. Dampaknya apa? Harga energi naik. Ini menimbulkan perspektif akan terjadi inflasi, dan faktanya di Amerika Serikat saat ini angka inflasi naik dan menimbulkan perspektif ada ekspektasi central bank menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga dinaikkan untuk obligasi jadi lebih menarik, dan kita tahu US Treasury salah satu safe haven di mata investor global. Faktor kelima, hutang luar negeri dan capital outflow. Ketika hutang luar negeri jatuh tempo, Indonesia harus bayar dalam dolar. Permintaan dolar naik, otomatis rupiahnya tertekan. Ketika investor asing menarik modalnya dari Indonesia, mereka akan tukar rupiahnya jadi dolar untuk dibawa keluar. Capital outflow. Ini adalah salah satu penyebab terbesar kenapa rupiah bisa melemah dengan cepat. 5 faktor ini yang akan kita lihat cara kerjanya sepanjang sejarah rupiah dari era ke era. Di tahun 1945 sampai dengan 1996, Insinyur Soekarno, orator terhebat yang pernah ada. Kemampuannya membakar spirit rakyat itu luar biasa. Visinya untuk Indonesia juga luar biasa. Soekarno ingin membangun Indonesia sebagai bangsa yang disegani dunia. Dibangunlah Monas, Gelora Bung Karno. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Bahkan Indonesia menggelar Ganevo, Olimpiade, tandingan untuk negara-negara berkembang. Ketika penerimaan negara tidak cukup, pemerintah memilih jalan pintas, cetak uang. Dan ini bukan keputusan yang dibuat tanpa alasan. Di era itu, konsep economic management masih sangat terbatas. Bank sentral itu belum benar-benar independen. Pemerintah bisa kasih perintah ke Bank Indonesia untuk cetak uang sesuai kebutuhan. 1952, rupiah didevaluasi dari 3,8 rupiah untuk $1 menjadi 11,4 per $1. 1957, rupiah merosot lagi ke 90 per $1. Di tahun 1962, 1.205 rupiah per $1. 1965, inflasi mencapai 600%. Rupiah ada di 4.995 per $1. Kemudian terjadi sesuatu yang penting. Pemerintah melakukan kebijakan centering, pemotongan nilai uang, redominasi besar-besaran di tahun itu. 1 rupiah baru sama dengan 1.000 rupiah lama. Dalam satu malam, tabungan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun nilainya dipotong 1.000 kali. Ini yang membuat perbandingan kurs rupiah dari 1949 ke hari ini tidak bisa dibaca mentah-mentah tanpa memahami konteks sejarah ini. Masuk tahun 1966, Soeharto mengambil alih pimpinan negara kita, dan kondisi yang diwarisi luar biasa. Ekonomi terpuruk, inflasi di atas 600%, utang menumpuk, kepercayaan investor hancur. Bapak Soeharto lakukan satu hal cerdas. Dia datangkan tim ekonom terbaik yang ada, para doktor ekonomi lulusan University of California, Berkeley, yang kemudian dikenal dengan julukan Mafia Berkeley. Emil Salim, Wijoyo, Niti Sastro, Ali Wardana, mereka yang merancang ulang kebijakan ekonomi Indonesia. Dan inflasi berhasil ditekan dari 635% menjadi 112% hanya dalam 2 tahun. Kemudian terus turun. Apa yang terjadi? Investasi asing masuk. Ekonomi tumbuh rata-rata 7% per tahun selama lebih dari 2 dekade. Rupiah kembali stabil di kisaran Rp2.000 sampai dengan 2.500 per $1. Situasi ini berjalan selama bertahun-tahun. Indonesia sempat dijuluki sebagai Asian Economic Miracle. Tapi di balik semua itu, ternyata ada sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Perusahaan-perusahaan Indonesia meminjam uang dalam dolar dari luar negeri karena bunga pinjaman dolar saat itu lebih murah dan rupiah terlihat stabil. Jadi tidak ada yang merasa perlu melindungi pinjaman itu dari resiko perubahan nilai tukar. Istilahnya tidak perlu melakukan hedging. Kita masuk ke Juli tahun 1997. Thailand membuat keputusan melepaskan mata uang mereka terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam hitungan jam, buat koreksi drastis. Investor panik, mereka langsung tarik dana dari Asia. Ini capital outflow yang masif. Pemerintah dan Bank Indonesia coba bertahan, tapi tekanannya terlalu besar. 1997 akhir, 4.650
per dolar. Januari 1998, 10.000 per 1 dolar. Tepatnya Juni 1998, 16.800 per 1 dolar. Dalam kurang 1 tahun, rupiah udah kehilangan lebih 80% nilainya. Dan tentu ada dampaknya. 1.300 perusahaan gulung tikar, bank-bank tutup, PHK massal terjadi, harga kebutuhan meledak. 21 Mei 1998, Soeharto yang berkuasa 32 tahun mengundurkan diri atas permintaan mahasiswa, masyarakat, dan tentu aja ada tekanan politik. Yang kita bisa pelajari, stabilitas yang tidak dibangun atas fondasi yang kuat hanya menunda bukan mencegah. Dan ketika capital outflow terjadi secara masif, tidak ada yang bisa menahan. Bapak B.J. Habibie, Mei 1998 dia naik ke kursi presiden dalam kondisi yang sangat berat. Hutang luar negeri 939 triliun. Rasio hutang terhadap PDB 85%. Kepercayaan investor hampir nol. Bapak Habibie bergerak cepat. Dia minta bantuan IMF. Suku bunga dinaikkan drastis untuk menstabilkan rupiah. Hasilnya, Habibie berhasil menekan rupiah dari 16.800 kembali ke kisaran 6.800 sampai 8.000. Selain itu, Bapak B.J. Habibie juga melakukan reformasi terhadap Bank Indonesia untuk independen. Artinya, Bank Indonesia tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah. Dan tentu saja ini menimbulkan perspektif yang positif bagi investor luar. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Oktober 1999. Era Gus Dur secara politik bergejolak, konflik dengan DPR, ketidakpastian kebijakan, rupiah kembali melemah, menyentuh level 9.000 sampai dengan 12.000 untuk 1 dolar. Tapi Gus Dur juga mulai meletakkan fondasi reformasi kelembagaan yang penting. Masuk pengganti Gus Dur, Ibu Megawati Soekarno Putri, Juli 2001. Megawati mengambil pendekatan yang berbeda. Disiplin fiskal diperketat, pengeluaran pemerintah dikontrol, dan keputusan yang sangat bersejarah, Oktober 2026, Indonesia membayar lunas sisa hutang IMF sebesar 3,7 miliar US dollar. Lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Dan ini adalah momen penting. Indonesia akhirnya keluar bebas dari program IMF. Sekarang kita masuk ke era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal Bapak SBY. Satu dekade yang relatif stabil, 2004 sampai 2014. Antara tahun pemerintahan Bapak SBY sempat terjadi subprime mortgage, namun rupiah pulih lebih cepat. Di era SBY, hutang nominal itu naik dari 1.298 triliun itu menjadi 2.600 triliun rupiah. Tapi ada hal yang penting, rasio utang terhadap PDB atau GDP itu justru turun dari 56% ke 26%. Ini artinya ekonomi tumbuh lebih cepat dari naiknya hutang. Yang bisa kita pelajari, independensi bank sentral ditambah koordinasi kebijakan yang baik secara internal bisa membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan global. Satu dekade penuh perubahan. Bapak Joko Widodo, tahun 2014 sampai 2024. Bapak Jokowi punya visi yang jelas. Indonesia harus lompat maju melalui infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta cepat, semua itu butuh pembiayaan besar. Akhir 2014, hutang 2.608 triliun ke akhir 2019 terjadi kenaikan menjadi 4.779 triliun rupiah. 2020, 6.074 triliun rupiah. Lompatan terbesar terjadi di 2020. Nggak ada ekspektasi, ternyata pandemi datang. Ekonomi terasa dihantam. Penerimaan pajak turun drastis. Pengeluaran darurat dipaksa keluar. Melompat. APBN defisit terlalu besar. Dan capital outflow terjadi pada semua emerging market. DPR pun mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di dalamnya, Bank Indonesia diberikan wewenang membeli SBN atau surat berharga negara langsung dari pemerintah. Ini adalah langkah yang tidak biasa. Normalnya, bank sentral tidak boleh langsung membiayai pemerintah. Kalau bank sentral bisa langsung cetak uang untuk bayar kebutuhan pemerintah, maka disiplin fiskal itu bisa terganggu. Tapi dalam konteks 2020, no other choice. Di tengah krisis pandemi terbesar dalam 1 abad, banyak ekonom yang memahami langkah ini pilihan darurat yang perlu diambil. Antara 2020 sampai 2022, Indonesia membeli SBN pemerintah 700
180 triliun rupiah. Sebagian dengan bunga 0%, janjinya waktu itu ini sementara, hanya untuk melewati pandemi. Oktober 2024, Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden. 18 Desember 2024, Gubernur BI Peri Warjio mengumumkan sesuatu yang menarik perhatian banyak ekonom. Bank Indonesia akan membeli SBN dari pasar sekunder dalam jumlah yang lebih besar dari SBN pandemi yang akan jatuh tempo. Artinya, SBN pandemi yang seharusnya dilunasi tidak dibayar tunai, tapi ditukar dengan SBN baru. Dan pada 21 Mei 2026, dua kebijakan diumumkan bersamaan. 1. Suku bunga naik 50 basis poin ke 5,25%. 2. Bank Indonesia berkomitmen menjaga pertumbuhan uang primer double digit melalui pembelian SBN di pasar sekunder. Banyak ekonom yang kemudian bertanya, bagaimana dua kebijakan ini bisa berjalan bersamaan? Di satu sisi suku bunga naik untuk memperkuat rupiah, tapi di sisi lain uang primer terus bertumbuh double digit. Kalau suplai rupiah terus bertambah, sementara demand tidak naik sebanding, nilai rupiah cenderung turun. Hasilnya berbicara sendiri. 3 Juni 2026, rupiah hampir mendekati 18.000. Semua data yang gua sampaikan ini adalah data publik yang disampaikan sendiri oleh Bank Indonesia sendiri di rapat kerja dengan DPR dan dalam konferensi pers resmi. Bagaimana investor global melihat rupiah? Mereka tidak melihat rupiah sebagai simbol nasional. Mereka melihat rupiah sebagai instrumen investasi. Mereka menilai berdasarkan 5 hal yang sudah kita bahas tadi. Suku bunga, apakah imbal hasil menarik? Bank Indonesia sudah naikkan suku bunga ke 5,25%. Tapi, kalau pertumbuhan uang primer tetap double digit, imbal hasil real itu tidak selejit yang terlihat di permukaan. Kondisi ekonomi apakah pertumbuhannya solid? Indonesia punya data tumbuh sekitar 5%. Tapi investor global juga melihat kondisi fiskal. Apakah APBN-nya sehat? Apakah ekspornya kuat? Defisit transaksi berjalan Q1 2026 itu mencapai 4 miliar dolar, terbesar sejak 2019. Tentu aja ini tanda yang kurang baik bagi investor global. Secara sentimen dan stabilitas, apakah kebijakan ini konsisten? Dan ini yang sensitif. Ketika kebijakan fiskal, moneter tidak sinkron, investor pasti pilih hold dulu atau exit dulu. Capital outflow sudah terjadi. Sementara Bank Indonesia sudah menghabiskan 10 miliar cadangan devisa sejak 2026 untuk melakukan intervensi. Dan ketika Bank Sentral sendiri bilang sudah intervensi dan all out, tapi rupiahnya tetap lemah. Itu artinya tekanan yang dihadapi sangat besar. Apapun yang terjadi pada mata uang kita, itu bukan cuma hanya angka. Ini yang akan punya dampak dirasakan sehari-hari UMKM, pedagang, bahan baku masih diimpor dan makin mahal. Biaya produksinya naik, margin keuntungan semakin tipis. Sekarang kita bicara rumah tangga. Harga kebutuhan bahan pokok naik. Indonesia impor gandum, kedelai, gula. Ketika rupiah melemah, itu semua menjadi lebih mahal. Sementara kita tahu asumsi pemerintah untuk APBN 2026 itu ada di 16.500 untuk $1, dan kenyataannya selisihnya udah lebih dari Rp1.000. Yang bisa kita lakukan pertama, pahami posisi kita. Kalau teman-teman punya aset berbasis rupiah, pahami bahwa nilainya dalam denominasi global terus yang tergerus. Bukan berarti harus panik, tapi perlu strategi yang benar, punya awareness. Kedua, emas adalah lindung nilai. Dan kita sudah lihat di awal tadi, daya beli terhadap emas sudah turun sangat jauh dari tahun 1946 pertama kali URI dibuat. Dalam jangka panjang, emas adalah salah satu aset yang paling terbukti mempertahankan daya beli. Dan hari ini, dalam rupiah, emas sudah naik signifikan karena dua faktor yang bergerak bersamaan. Harga emas global yang naik dan rupiah yang mengalami depresiasi. Yang ketiga, diversifikasi. Memiliki sebagian aset yang tidak mengalami depresiasi bersama mata uang kita adalah cara yang bijak untuk melindungi nilai kekayaan jangka panjang. Nah, ini buat teman-teman yang trader, yang keempat berarti solusinya. Volatilitas tinggi ini menciptakan peluang tapi juga resiko yang besar. Intervensi Bank Indonesia bisa sangat tajam dan tiba-tiba. Artinya, take it or leave it. Kalau teman-teman tidak mengerti makroekonomi, teman-teman nggak akan ngerti kenapa terjadi pelemahan, kenapa
kenapa terjadi penguatan. Kelima, untuk pebisnis dan UMKM. Kalau bisnis lo tergantung pada impor atau ada komponen dolar dalam biaya operasional, sekarang mungkin waktunya untuk evaluasi dan pertimbangkan untuk melindungi exposure itu. Dari URI yang dicetak pada tahun 1946 sampai ke 2026, ini bukan perjalanan satu malam. Ini adalah akumulasi dari ratusan keputusan oleh puluhan pembuat keputusan dalam puluhan tahun. Dan musuh terbesar mata uang bukan selalu krisis. Banyak ekonom mengatakan musuh terbesarnya adalah inflasi yang menggerus daya beli perlahan dari tahun ke tahun tanpa terasa. Gue buat konten ini karena gue cinta banget sama Indonesia. Nggak ada kepikiran untuk menakut-takuti atau menyalahkan siapapun. Dan gue percaya satu hal, warga negara yang adaptif, yang paham literasi keuangan, mengerti kondisi ekonomi sendiri, itu akan lebih punya kemampuan yang baik, bijak dalam mengambil keputusan yang proper. Gue Reva Faruk, terima kasih udah nonton sampai selesai. May Allah bless you all.